keempat. Ini sesi temanya cukup menarik meskipun sudah lama dibincangkan, hampir 45 tahun ke belakang. Kemudian kita bincangkan kembali tentang takbir zawaid. Sejatinya tema ini disajikan di sesi kedua, tapi dikarenakan kelihatannya cukup mendalam bahasanya, kemudian dari sisi timingnya, waktunya pun memerlukan kepanjangan untuk dibahas. Jadi yang sejatinya tadi sesi kedua tentang takbir zawaid ini kita pundurkan ke sesi keempat, menjadi sesi terakhir. Ada banyak waktu tentunya yang tersedia sampai jam 3:30. Namun nanti akan kita lanjutkan sampai berakhir tentunya bagaimana rumusan-rumusan terkait dengan takbir zawaid ini. Dan yang menariknya lagi bahwa narasumber yang insya Allah akan menyampaikan materinya itu memiliki keterhubungan muttasil lah ya dengan guru kita semua, Ustaduna Pak Ustadz Omo Suyatna. Beliau adalah Dr. Ayu Yunus Rusiana, anak dari Ustadz Omo, yang mudah-mudahan nanti pandangannya apakah sama atau tidak ya, apakah sama atau tidak terkait dengan takbir zawaid ini. Dan ini yang akan menjadi menarik tentunya, bahwa mudah-mudahan kita punya rumusan, paling tidak kalaupun misalkan tidak sampai pada putusan, punya rumusan terkait dengan takbir zawaid ini. Karena memang ada banyak pertanyaan ke panitia, Pak Hasan, kok kenapa kita membahas tema materi yang sudah jadul 45 tahun ke belakang, tentang tasahud, tentang takbir zawaid, padahal kelazimannya tarzih itu membahas hal-hal yang sifatnya kontemporer. Nah, ini seakan-akan setback ke belakang. Namun kita mencoba entah apakah itu reformulasi atau merekonstruksi kembali tradisi cara pandang tarjih, khususnya Muhammadiyah yang memang memiliki tradisi berpikir kritis. Karena pada awalnya pun gagasan terkait dengan takbir zawaid itu, meskipun itu sudah menjadi putusan di Muktamar Taji 1976, tetapi kemudian dipertanyakan kembali terkait dengan kesohihan dalil-dalil yang memang berkaitan dengan takbir zawaid ini di 1978 oleh almarhum Ustaduna Ustadz Omo. Dan pada kesempatan ini alhamdulillah telah hadir putra dari Ustadz Omo, dan mudah-mudahan kita berhikmat mendengarkannya. Kita juga tidak tahu sebelum, meskipun punya kedekatan, apakah cara pandangnya sama atau tidak. Tapi yang jelas mudah-mudahan tema ini menjadi bagian yang memposisikan kembali bagaimana tradisi berpikir di majelis tarjih dan tajdid ini. Untuk menghemat waktu, saya persilakan kepada Dr. Ayu Yunus Rusiana untuk menyampaikan materinya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Bapak-bapak dan Ibu yang saya hormati, alhamdulillah pada pagi hari ini siang kita masih berlanjut untuk mengikuti musyawarah wilayah tarjih ini. Perasaan saya antara senang dengan demam gitu ya. Senang saya bisa bersilaturahmi dengan semua para kiai, para ustadz, guru-guru saya di sini. Saya merasa demam ini karena dapat tugas ini. Sebetulnya kan kemarin sejarahnya oleh Pak Sekretaris PP Majelis Tarjih kan disampaikan bahwa memang kami ketemu dengan beliau ketika setelah Muktamar Nasihatul Aisyah di Bandung. Nah, termasuk diantaranya silaturahmi kami ini mendiskusikan masalah ini tentang keputusan tentang takbir zawaid di Jawa Barat ini. Lalu kemudian diusulkan untuk dibawa ke musyawarah wilayah ini. Tetapi ketika menentukan siapa yang akan menyampaikan ini, semuanya luak liuk gitu ya. Luak liuk itu apa ya bahasa Indonesianya ya? Saling melirik siapa itu ya. Tadinya saya merasa tenang karena Pak Ketua Majelis Tarjih sudah siap gitu. Saya hanya mendampingi saja. Ternyata beliau sakit, saya semakin demam lagi tadi malam. Jadi saya seperti kalau bahasa Sundanya istilahnya ditangkep tuur ya, tidak bisa melawan apa-apa gitu, tidak bisa menghindar. Nah, apalagi mungkin ada ekspektasi ya, wah ini apa sama atau beda, atau kalau Pak Kiai apa lebih hebat, waduh. Ampun para lun, ini saya sebetulnya di sini hanya ingin mereview saja. Jadi setelah pertemuan di UMB ketika itu, kami melakukan, pimpinan pusat itu mengundang Zoom meeting ya, dengan Prof. Samsul itu hadir tentang kemungkinan membicarakan produk-produk ijtihad ulama tarjih di Jawa Barat. Jadi pada saat itu saya menyampaikan bahwa secara akademik, apalagi ini takbir zawaid ini masalah fikih gitu ya, masalah furu gitu ya. Ini kan Majelis Tarjih Jawa Barat sangat terbuka untuk memusyawarahkan kembali. Dan kami juga minta kepada pimpinan pusat untuk melakukan kajian yang serius tentang takbir zawaid ini. Karena sejauh ini, bukan sejauh, mungkin sependek ini saya hanya menemukan di fatwa Majelis Tarjih, fatwa tanya jawab agama itu, kemudian juga di HPT, tidak ada naskah akademik gitu ya. Naskah akademik yang secara utuh menjelaskan, terutama yang dulu disampaikan tahun 76 ini, tentang argumentasi kenapa pimpinan pusat Majelis Tarjih Muhammadiyah ini memutuskan 75. Sementara di Jawa Barat kita ada naskah akademiknya yang dipegang oleh bapak-bapak ini, ada di tangan semuanya. Ini pun saya menemukan dulu ketika SMA kalau nggak Aliyah di pesantren itu main ke ketua cabang, ada bukunya ini ternyata. Jadi almarhum ayah saya itu meninggal ketika saya kelas 4 SD ya. Artinya tidak ada transfer ilmu yang signifikan. Kalau kemarin Pak Ketua PDM Prof. Ahmad Dahlan itu dititah mawa rokok 7 genep. Kalau saya disuruh membeli rokok ketika kecil itu. Yi pangmeserkeun rokok cenah itu. Sering ke warung itu kan 3 batang gitu, tidak banyak-banyak. Kadang-kadang saya ikut menghisap juga.
Ada banyak yang kenal bapak saya, kenapa kamu bukan ahli hisap katanya, beda dengan bapak. Kata saya SD dulu sering menghisap gitu ya. Nah itu. Jadi transfer ini saya tidak memiliki interaksi ya, keilmuan yang kuat gitu ya dengan almarhum. Hanya tahu kalau misalnya mau muswil tarjih atau pertemuan tarjih itu tiba-tiba datang kolbak gitu ya, membawa kitab-kitab gitu. Lalu di masjid biasanya ngampar disimpan. Kalau sekarang kan muswil tarjih ini biasanya bawa laptop sekarang itu, bawa laptop, HP gitu ya cukup. Luar biasa Pak Kiai Nasruddin bawa satu tas itu ya. Walaupun saya belum melihat sekarang masih. Karena nggak ada meja ya, kalau ada meja mungkin bisa disimpan ya. Ya. Ini menarik ini. Jadi kita biasanya hanya bawa laptop sekarang itu, tapi Pak Kiai Nasruddin masih bawa referensinya. Baik, sebagai pengantar itu memang kita ketahui tadi adanya perbedaan ya, ijtihadnya ulama tarjih di Jawa Barat terutama Tasik, Garut, Bandung gitu ya, dengan keputusan Majelis Tarjih Pusat. Tetapi selain itu sebetulnya tahun 78 ini Kiai Haji Lendre Al-Bugisi itu juga memiliki ijtihad yang sama. Jadi dia melakukan penelitian juga terhadap hadis-hadis, lalu kemudian kesimpulannya sama, tidak ada hadis yang hadis tentang zawaid, takbir zawaid ini yang kuat, yang sahih. Dan terdapat berbagai ikhtilaf di kalangan para ulama. Makanya menurut Kiai Haji Lendre Al-Bugis ini diputuskan takbir satu itu sebagai al-khuruj minal khilaf. Keluar dari perbedaan-perbedaan yang ada, yang ini tampaknya tidak bisa susah dia memilih mana yang bisa diambil gitu ya. Ini sangat menarik. Saya tidak menemukan informasi apakah ada hubungan antara Majelis Tarjih, Muktamar Majelis Tarjih tahun 76 di Garut dengan pemahaman Kiai Haji Lendre ini. Tetapi di Sulawesi Selatan itu ada beberapa tempat komunitas di Maros, di 77 itu takbirnya satu gitu ya. Sehingga nah ini tahun 1987 ada warga Sulawesi Selatan yang bertanya ke Suara Muhammadiyah, ke Majelis Tarjih ya, Majelis Tarjih Pusat yang nanti dimuat di tanya jawab satu itu ya Pak Kiai, itu yang dari Donggala itu. Ini kenapa katanya di sana ada yang takbirnya satu kali. Saya sebagai simpatisan Muhammadiyah katanya, ini namanya siapa? Muhammad Parigi. Nah, kemudian juga pertanyaan yang kedua dari orang Bandung sendiri, Arif Fadilah tahun 2007. Ini dia mengikuti beberapa sholat id di beberapa tempat. Ini tampaknya pakai takbir takbir satu kali takbirnya. Sehingga ini ditanyakan dan dimuat juga di dalam Suara Muhammadiyah tahun 2007 ya. Tetapi satu hal yang saya tanyakan juga ke pimpinan pusat, kenapa pimpinan pusat memiliki concern dengan takbir zawaid ini? Karena ikhtilaf itu at-tanawu fil ibadah tampaknya itu sesuatu yang biasa di dalam tradisi fikih gitu. Apakah karena takbir zawaid ini atau takbir idain ini memiliki dimensi sosial yang sangat luas? Berbeda dengan misalnya kunut, berbeda dengan baca bismillah sir dan jahar, itu kan mungkin tidak memiliki dimensi sosial ketika bagi mereka yang berjamaah saja di sana. Tetapi sholat idain itu adalah sholat yang memiliki dimensi yang sangat luas. Apalagi jika Muhammadiyah memutuskan hari rayanya berbeda dengan pemerintah gitu ya. Saya ketika Idul Adha kemarin khutbah Id itu di Mujahidin ya, di di Lapang Lodaya itu, wah banyak sekali yang hadir. Sampai-sampai panitia minta waktu untuk diundur karena masih banyak sekali yang datang. Tetapi setelah selesai, ketika saya kembali ke
masjid itu, ada yang datang itu, dia dari Jawa juga mempertanyakan ini. Saya baru menemukan katanya ini takbir 1, ini bagaimana? Dan itu ternyata pertanyaan itu di beberapa tempat. Ya, termasuk yang di Tasik juga, di Dadaha juga ada pertanyaan yang sama. Kang Ustadz Agus Kusnadi pada saat itu jadi khotib juga langsung nge-WA ke saya, ini ada pertanyaan. Karena biasanya ketika hari raya berbeda, itu banyak sekali yang datang yang tidak berasal dari tempat itu, gitu ya. Nah, ketika menemukan berbeda selalu ada pertanyaan. Dulu itu udah ngobrol dengan MPI, udah kita bikin podcast. Atau ini diperbanyak gitu, digandakan. Tapi ternyata ketemu dengan Pak Masudi itu dari PP Tarjih ini untuk membicarakan ini ya. Maka sekaranglah kita mendiskusikan. Nah, pandangan saya secara awal gitu begitu. Jadi kita terbuka karena ini dalam ranah akademik, kebetulan saya mengajar di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Itu kan hukum Islam, fikih secara sains itu kan sesuatu yang sifatnya itu dinamis, relatif, beragam. Hari ini mungkin menemukan seperti ini, tetapi karena perkembangan ilmu pengetahuan juga akan adanya hal-hal yang baru gitu. Nah, sehingga di dalam forum musyawarah wilayah ini kita perlu merespon masalah ini yang tentunya menurut saya agak sulit kecil kemungkinan untuk selesai pada saat musyl ini, sehingga bisa jadi kalau pimpinan pusat tadi malam kan sudah membentuk tim ahli hadis, ahli fikih, ahli usul fikih. Nah, sehingga bayangan saya mungkin ada kesana juga, karena ketika saya baca itu ijtihad para orang tua kita itu luar biasa sekali. Mereka bacaannya terhadap kitab-kitab hadis dan ulumul hadis begitu luas. Padahal pada saat itu kitabnya kitab fisik gitu. Sekarang kan kalau kita lihat di Maktabah Samilah itu sudah ada semua. Cuma entah kenapa kita tidak sehebat mereka gitu ya. Semakin mudah semakin malas kita itu. Nah, dulu itu kan ya membaca satu-satu, saya lihat itu ya kalau di foto itu numpuk kitab-kitab dan dibaca semua. Nah, sehingga ini kecil kemungkinan kita bisa memutuskan, karena menurut saya gini, ini di dalam materi ini ada 3 tulisan. Kalau tulisan almarhum Pak Omo dan almarhum Pak Mamak itu senada, tetapi ada tulisan Abdul Qadir Hasan. Nah, itu adalah counter atau bantahan terhadap tulisan almarhum Pak Omo. Nah, menurut saya ini yang perlu didiskusikan, didialogkan. Karena tampaknya ada temuan setelah takbir kebenaran 75 itu dituliskan dan dicetak, itu sudah dicetak. Itu kemudian ada beberapa bantahan. Ini kan menarik. Secara akademik itu biasa, artinya ada hal-hal yang baru, tesis, sintesis, tesis, antitesis, sintesis itu kan sudah biasa. Nah, sehingga kita sangat bersyukur kalau pimpinan pusat membentuk tim itu. Karena dulu ketika kami Zoom meeting itu yang saya dengarkan mereka hanya berbicara kaidah al-jarh, muqaddamat ala ta'dil, al-ahadis, ad-dhaif, yasuddu ba'duhu ba'don gitu. Ya'didu ba'duhu ba'don. Ini yang dibutuhkan lebih dari itu ini. Ini yang dituliskan oleh guru-guru kita ini bagaimana responnya gitu. Nah, Bapak-Bapak Ibu sekalian, saya ingin mereview dulu bagaimana keputusan Majelis Tarjih Pusat. Ini kan bunyinya summa yukabbiru ba'da takbiratil ihram sab'a takbiratin lirraqatil ula wa khamsan lisaniyah. Jadi kan setelah takbiratul ihram baru 7 kali. Nah, jadi kira-kira kalau ditambahkan berarti 8, 6 lah gitu ya. Takbiratul ihram dulu baru 7. Karena saya lihat berbeda-beda juga. Yang 75 itu ada yang
include, betul, include dengan takbiratul ihram, ada yang exclude, ada yang jadi 8. Nah ini, dan biasanya jamaah tidak ada yang mengatakan subhanallah untuk mengkoreksinya kan, karena lupa juga ini jamaah udah berapa kali. Yang paling gemper itu sebetulnya imamnya, takut kurang takut lebih. Saya pernah mengimami itu takbir zawaid, pernah mengimami takbir Idul Adha yang di masjid itu 75. Wah saya agak gemper, nervous, takut lebih, takut kurang gitu. Tapi alhamdulillah tidak ada yang mengkoreksi kurang atau lebihnya. Nah, itu saya duga memang benar atau memang juga tidak tahu apakah sudah 7 atau 5 atau belum. Nah kemudian apa dalilnya? Ini ada 3 hadis yang dituliskan di dalam, yang saya baca itu di kalau di Muktamar di Garut itu kan topiknya bukan sekedar takbir zawaid dalam takbir idain ini, tetapi tentang tata cara Idul Fitri kan gitu, Id gitu ya, dari mulai takbiran gitu ya, kemudian berangkatnya bagaimana, kapan, apakah sarapan dulu atau tidak, kemudian apakah ada sholat sunat dulu sebelumnya atau tidak ada. Kemudian takbirnya bagaimana, pulangnya bagaimana, sangat umum. Jadi takbir zawaid ini bagian saja dari sana. Sehingga dari sana kita agak belum menemukan ya, mungkin seperti kata Pak Kiai Nasruddin ini Prof Asmuni kehilangan tidak menemukan jejaknya ya. Atau jangan-jangan dulu nggak ada juga, saya tidak tahu ya. Karena ketika orang menganggap biasa 75 ini hadisnya kemudian dianggap benar kan tidak perlu susah payah untuk menuliskan itu. Tetapi para orang tua kita di Jawa Barat itu sudah beberapa waktu melakukan kajian terhadap itu. Gitu ya. Nah hadis yang pertama ini anna Nabiya SAW kabbaro fil idaini fil ula sab'an qoblal qiro'ah wa fil akhirati khomsan qoblal qiro'ah. Itu yang pertama. Nanti saya sampaikan bagaimana kritikan guru kita terhadap hadis ini. Kemudian yang kedua anna Nabiya SAW kabbaro fi idis natai asyarota takbirotan sab'an fil ula wa khomsan fil akhirah walam yusolli qoblaha wala ba'daha. Kemudian yang ketiga an Abdillah ibni Amr ibnil As qala Nabi SAW at-takbiru fil fitri sab'un fil ula wa khomsun fil akhirah wal qira'atu ba'dahuma kiltaihima. Ada juga di dalam redaksi lain kiltahuma gitu ya. Jadi disebutkan misalnya yang tadi itu bertakbir, Rasulullah SAW bertakbir pada hari raya 12 kali takbir. Pada rakaat pertama 7 kali dan pada rakaat kedua 5 kali dan pada rakaat yang terakhir 5 kali takbir. Beliau tidak sholat sunnah baik sebelum maupun sesudahnya. Kemudian yang ketiga ini dari hadisnya Abdullah bin Amr bin As, Nabi SAW takbir di hari raya fitri 7 kali pada pertama dan 5 kali takbir pada rakaat yang akhir dan bacaan sesudah kedua-duanya. Nah, kenapa 2-3 hadis ini dipegang oleh pimpinan pusat? Karena memegang kaidah ini, al-ahaditsu dhaifah ya'dhadu ba'dhuha ba'dhan la yuhtaju biha illa ma'a kasrati turuqiha wa fiha qarinatun tadullu ala thubuti asliha walam tu'aridil Qur'an wal haditsas sahih. Jadi hadis dhaif ini yang dipegang oleh pimpinan pusat. Hadis-hadis dhaif yang menguatkan satu pada lainnya tidak dapat digunakan sebagai hujah kecuali apabila banyak jalannya. Ini kasroti turuk, ini yang saya nanti mengusulkan apa yang disebut kasroti turuk ini, kasroti turukiha. Kemudian dan terdapat padanya korinah yang menunjukkan ketetapan asalnya dan tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis sahih. Jadi walaupun dhaif itu bisa saling menguatkan, apalagi bi kasroti turukiha, banyak jalan gitu ya, banyak hadis yang jalannya berbeda-beda. Saya sering mendengar
para guru kita mengatakan hadis doif itu seperti uang palsu. Uang palsu sakarung ge anger mau bisa dijajankan gitu kan. Itu sering saya dengar, mungkin bahwa Pak Kiai ini sering menyampaikan itu atau mendengar itu. Begitu striknya gitu ya para orang tua kita di dalam menghadapi hadis-hadis doif. Gitu. Sehingga sepertinya kaidah ini agak kurang kuat digunakan oleh para guru kita. Dan itu juga karena definisi agama yang dirumuskan di dalam himpunan putusan tarjih ini yang Al-Masailul Khomsah ini. Jadi guru kita ini betul-betul konsisten dengan pengertian agama di dalam masalah 5 himpunan putusan tarjih. Karena di sana disebutkan ad-din aidinul Islam allazi ja'a bihi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam huwa ma anzalahullahu fil Qur'an wa ma ja'at bihi sunnatus shahihah minal awamiri wan nawahi wal irsyadati li solahil ibad dunyahum wa ukhrahum. Di sana kan disebutkan bahwa agama atau agama Islam adalah agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW ialah apa yang diturunkan Allah di dalam Al-Quran dan yang tersebut dalam as-sunnah yang sahih, sunnah yang sahih. Nah ini karena ada kata as-sunnah as-sahih, as-sunnah as-sahihah, maka para guru kita tidak mau menggunakan hadis-hadis yang lemah, yang tidak sahih. Saya pernah mendengar Kiai Miskun mengatakan, jadi para ulama pada saat itu, ini kalau hadis-hadis doif mau digunakan sebagai sumber hukum, ganti heula cenah pengertian ad-dinu ini. Nah ini menurut Kiai Nasruddin dulu pernah disampaikan apa yang disebut as-sunnah al-maqbulah. Tetapi secara resmi itu memang baru diganti pada tahun 2000 itu, as-sunnah al-maqbulah itu. Nah sehingga karena sudah berganti pengertian ad-din itu menjadi selain wa maja'at bihi al-Qur'an ma anzalahullahu fil Qur'an wa maja'at bihi as-sunnah al-maqbulah gitu. Nah dulu ketika di Lembang ini kalau tidak salah 2005 apa 2006 kami juga sudah Majelis Tarjih sudah mendatangkan pimpinan pusat untuk menjelaskan apa yang dimaksud as-sunnah al-maqbulah ini. Karena ketika kita sampaikan kepada daerah-daerah banyak yang resisten, menolak. Mun kitu mah orang kudu kunut deui gitu di masjid. Mun kitu mah orang kudu kieu deui bisa ini lagi. Banyak hal yang dianggap oleh ulama tarjih ini doif jadi harus diamalkan. Nah, sehingga kan perlu ada kriterianya. Tadi malam memang sesungguhnya kita ingin sebetulnya pemahaman yang komprehensif tentang as-sunnah al-maqbulah, tetapi rupanya kita harus bersabar. Ini belum ada atau belum terumuskan gitu ya. Nah itu betul Kiai Nasruddin dari malam ini belum sampai ya, belum menjelaskan ke takbir zawaid ini. Nah, ya mungkin karena tadi malam tidak ada miskomunikasi, mestinya kan dihubungkan gitu dengan ini. Tetapi ini mungkin menjadi catatan pertama kita supaya bisa jadi kita merumuskan as-sunnah al-maqbulah itu apa gitu. Kriterianya apa? Sunnah al-maqbulah itu apakah yang doif semuanya itu bisa menjadi hasan ligoirihi, yang bisa menjadi hasan ligoirihi yang masuk as-sunnah al-maqbulah seperti apa? Kan perlu ada kriteria, karena itu dampaknya sangat banyak, gitu ya. Bukan hanya takbir zawaid saja, gitu. Nah kemudian, barulah kita masuk kepada orang tua kita ini. Jadi membuat kategori kira-kira ada 3 kelompok ulama tentang takbir 75. Jadi takbir 75 itu memang yang paling populer. Dari sekian berapa 12 atau 13 cara takbir zawaid ini. Nah ini jadi pada saat itu yang tulisan pertama ini memang merespon atau judulnya udah 75. Selain 75 tidak dibahas gitu ya. Karena itu menjadi mazhab yang diamalkan oleh mazhab Syafi'i dan yang lainnya yang itu berlaku di Indonesia. Nah kelompok pertama yang mendasarkan pada hadis-hadis marfu tapi itu semuanya doif.
Seperti Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Tirmizi dan lain-lain. Yang kedua, kelompok kedua yang mendasarkan kepada hadis-hadis mauquf. Hadis yang hanya sampai kepada sahabat saja. Dan itu Imam Malik. Nah, kemungkinan tadi ya, kalau ijma ahlul Madinah ya, ketika sampai ke sahabat yang di Madinah melaksanakan seperti itu, ya itu sudah dianggap benar oleh Imam Malik. Kemudian yang ketiga ini kelompok Ibnu Hazm. Ibnu Hazm ini ya berpendapat tidak ada hadis yang sahih tentang takbir zawaid ini. Tetapi ijtihadnya ya kalau tetap kita laksanakan 75, kenapa? Karena ada surat Al-Hajj ayat 77. Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Hari kebaikan masa barahawe gitu kan, semakin banyak semakin bagus kan gitu. Itu logika ulama abad pertengahan itu seperti itu. Waf'alul khaira itu. Taraweh sabaraha mau 2-3, ada yang 3-3, pokoknya lebih banyak lebih bagus kan gitu. Nah, ini digunakan oleh Ibnu Hazm. Nah, ini saya menyampaikan catatan terhadap hadis yang ke-1 yang tadi itu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kabbaro fil idaini fil ula sab'an qoblal qiraah wa fil akhirati khamsan qoblal qiraah. Ini menurut catatan guru kita, orang tua kita, ini ada hadis ini menurut jalur periwayatan Katsir bin Abdillah. Nah, di dalam sanad hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi beberapa catatan. Di antaranya Imam Asy-Syaukani dan Az-Zailai di dalam Nailul Autor dan Nasbur Royah. Ya, ini bahasanya sangat menurut orang tua kita ini kesimpulannya ini tidak bisa dipakai kalau ada hadis yang diriwayatkan oleh Katsir bin Abdillah. Karena di sana misalnya walam yuhadis bihi, tidak ada yang menggunakan hadisnya katanya. Kemudian laisa hadisuhu bisyai'in, hadisnya tidak bermakna sama sekali kan gitu. Kemudian apalagi wahil hadis, ini terjemahnya agak kenceng juga, hadisnya itu bobrok gitu ya, kalau udah diriwayatkan oleh orang itu. Bahkan Imam Syafi'i sendiri menyebutkan ruknun min arkanil kadzib. Jadi ini kalau ada hadis yang diriwayatkan oleh Katsir bin Abdullah, ini adalah hadis yang ini rukun, salah satu rukun dari rukun kebohongan katanya. Sehingga karena ada semangat definisi ad-dinu tadi yang harus al-hadisus shahihah, as-sunnah as-shahihah, kemudian juga ada kaidah al-jarh muqaddamun ala ta'dil, maka kesimpulannya tidak bisa dipakai, apalagi banyak sekali pernyataan-pernyataan seperti ini. Walaupun nanti Imam Tirmizi itu menghasankan gitu ya. Dengan ada catatannya nanti ya. Ada catatannya di dalam materi ini. Sepertinya orang tua kita menyimpulkan begini, Imam Tirmizi ini menganggap dia itu sahih, mengklaim bahwa Imam Bukhari ini menyebutkannya sahih. Tetapi setelah diperiksa ternyata itu mungkin perkataannya sendiri atau kesimpulan yang tidak valid, karena di tempat lain juga sama gitu ya. Imam Tirmizi menyatakan seperti itu gitu. Kemudian yang kedua, ini di dalam hadis yang kedua, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kabbaro fi idis natai asyarata takbiratan sab'an fil ula wa khamsan fil akhirah wa lam yusolli qablaha wala ba'daha. Di sini catatannya ada namanya Abdullah bin Abdirrahman di dalam hadis ini. Nah, kritikannya bahwa di dalam kitab Mizanul I'tidal, Abdullah bin Abdirrahman ini la yu'rafu lahu an Abdullah bin Mughaffal qala al-Bukhari fihi nazar. Ini kalau al-Bukhari, Imam Bukhari mengatakan fihi nazar, ini menurut referensi yang dibaca oleh orang tua kita itu adalah pernyataan yang cukup keras, fihi nazar. Kalau dia berpendapat kayak di ulah waka diterima, jadi diteliti dulu.
harus dikaji dulu, itu berarti ada sesuatu gitu ya. Dan itu adalah pernyataan yang agak keras katanya, yang sangat keras. Kemudian di dalam Syarah Ma'anil Athar, Imam At-Tahawi juga menyebutkan innama yaduru ala Abdillah bin Abdirrahman walaisa angdahum billadzi yuhtaju biriwayatihi. Tidak ada yang meriwayatkan hadis dari dia yang tidak mengamalkannya, tidak meriwayatkan secara sahih gitu. Kira-kira gitu. Itu catatannya ada gitu ya. Yang ini sebetulnya kami mengharapkan ini ada respon dari pimpinan pusat dengan catatan-catatan itu gitu ya. Kemudian hadis yang ketiga yang an Abdillah bin Amr bin As qala Nabi sallallahu alaihi wasallam at-takbiru fil fitri sab'un fil ula wa khamsun fil akhirah wal qiraatu ba'dahuma kiltaihima. Nah, ini ada Abdullah bin Abdirrahman At-Taifi. Nah, di dalam kitab Nasbur Royah juz 2 halaman 217 disebutkan di sini juga agak ini wa fihi maqalun. Pendapat Abdurrahman At-Taifi ini makolun ini ya kira-kira ini masih kontroversi lah gitu. Harus diteliti dulu, benar nggak? Bahkan akhrajahu Muslimun fil mutaba'ah, ya sudah dikeluarkan oleh Imam Muslim. Kemudian hadza dha'afahu jama'atun. Jamaah ya para ahli hadis pada saat itu para perawi sudah mendoifkannya gitu. Sehingga pernyataan-pernyataan keras seperti itu ini jadikan catatan oleh orang tua kita untuk tidak menerima hadis-hadis itu. Nah, ini yang saya belum menemukan itu respon dari pimpinan pusat Majelis Tarjih terhadap penilaian-penilaian ini. Sehingga ya mudah-mudahan tim yang dibentuknya bisa kemudian merespon ini. Termasuk ini materi ini sepertinya di pimpinan pusat juga belum dimiliki. Dulu ketika saya sampaikan ini ada kami ada 3 dokumen. Oh ya, itu dikirimkan aja ke pusat. Ya, kata saya. Jadi memang mungkin belum ya karena dulu mungkin zamannya belum zaman viral, belum zaman gadget gitu ya. Jadi memang ya sudah tidak terdokumentasikan dengan baik. Kemudian juga di dalam Tahdzibut Tahdzib ini disebutkan Bukhari menyebutkan fihi nazar, yang tadi saya sampaikan yang pertama juga sama. Ketika sudah menyebutkan wafihi nazar, itu adalah pernyataan yang paling keras katanya dari Imam Bukhari untuk tidak menerima. Jadi mungkin bahasanya lembut tetap untuk menolak seorang perawi itu dengan cara itu wafihi nazar gitu. Mengapa perlu dimusyawarahkan lagi oleh kita? Selain tadi alasan-alasan yang pertama, ya karena tadi juga ada pergeseran dari as-sunnah as-shahihah menjadi as-sunnah al-maqbulah. Nah, ini yang diantaranya takbir zawaid ini. Dan kalau tidak ada kriteria, tidak ada konsep yang clear tentang as-sunnah al-maqbulah, bisa jadi kepada semua amalan-amalan yang menurut kita ini tidak perlu dilakukan akhirnya menjadi makbul, bisa diamalkan kan gitu. Juga karena adanya perkembangan ulumul hadis. Ini saya cek di Maktabah Syamilah, ini banyak sekali kitab-kitab ulumul hadis yang digunakan oleh orang tua kita itu mungkin hanya beberapa, Nasbur Royah, Mizanul I'tidal, Tahdzibut Tahdzib gitu ya. Setelah saya cek di Maktabah Syamilah, banyak sekali. Jangan-jangan ada informasi lain yang menceritakan tentang jarh wa ta'dilnya seseorang gitu. Atau kalaupun secara spesifik mungkin membahas 3 orang tadi, Abdurrahman At-Taifi, Katsir bin Abdillah dan Abdullah bin Abdirrahman. Nah, ini jangan-jangan 3 orang ini ada penilaian lain. Kita kan sebenarnya dalam hadis berpegang kepada penilaian orang lain. Kita percaya kepada orang yang menilai itu kan gitu. Siapa yang lebih dipercaya? Sehingga perlu penelitian atau kajian secara cermat mengenai jarh ta'dil itu. Apalagi Abdul Qadir Hasan ini juga memberikan catatan, membantah apa yang ditulis oleh orang tua kita. Saya coba buka Nasbur Royah. Jadi misalnya Abdurrahman At-Taifi ini dikritik betul di dalam oleh orang tua kita, tetapi Abdul Qadir mengatakan bahwa di dalam Nasbur Royah ini
ternyata disebutkan bahwa Imam Ahmad menyebutkan itu adalah sahih. Lalu saya cek ke Nasburoyahnya, ternyata Imam Bukhari yang diklaim oleh Imam Ahmad itu memberikan penilaian sahih, itu di bawahnya ada catatan kaki, fi tahdzibit tahdzib, Pak Tahdzib Anil Bukhari, apa ya istilahnya, saya sudah screenshot tadi. Ya disebutkan huwa sahih, tapi di dalam tahdzibut tahdzib ya itu tadi fihi nazar itu gitu ya. Ini jadi luar biasa sekali untuk mengkonfirmasi satu orang saja gitu. Berjuangnya lumayan gitu ya. Sehingga ini memerlukan energi yang besar untuk makanya pimpinan pusat itu sudah bagus membentuk tim ulumul hadis, ulumul ahli hadis, ahli fikih, ahli usul fikih. Kemudian yang satu hal yang perlu diakui, orang tua kita itu menjadikan argumentasi kenapa tidak dipakai hadis-hadis tentang takbir zawaid itu karena tadi ya ada penilaian yang tidak bagus gitu, jarahnya itu ada, walaupun disebutkan ada juga pujiannya gitu. Tetapi jarahnya itu memang masih umum. Ya masih bahasa-bahasanya Pak wafihi nazar, lahu maqol gitu ya, laisa bihil hadis sahihu, laisa bihil hadisu syai'un gitu ya. Syai'an misalnya. Itu tidak, artinya sangat umum sekali penilaian terhadap 3 orang itu. Sehingga mungkin enggak ini diteliti sehingga ketemu sebetulnya penilaian-penilaian negatif itu kenapa? Apakah pernah menipu? Apakah pernah kalau perawi hadis kan kencing berdiri pun bisa tidak jadi ini ya. Bahkan yang menipu kucing untuk dikasih makan lalu tidak jadi kan, terjadi diriwayatkan enggak sok nipu, padahal nipu kucing kan gitu. Itu menarik. Nah ini yang perlu dicari, apakah memang betul penilaiannya umum, tidak ada informasi yang detail, sehingga kalau yang disebut fihi nazar, lahu maqol, itu kalau diteliti ternyata bisa menjadi sikot misalnya orangnya, bisa menjadi adil gitu. Atau bagaimana? Nah ini yang perlu diteliti gitu. Tetapi ini ketika ngobrol dengan Pak Dr. Dadang itu di UMB kalau nggak salah, ini kan al-jarh wa ta'dil itu memang harus diutamakan ya. Walaupun ada orang yang mengatakan memuji seseorang, ada pujian, ada yang menjelekan. Ini di dalam, saya lupa lagi dalam kitab apa, harus didahulukan yang mencela, menjelekan. Karena kalau melakukan kejelekan pasti tidak akan ada orang yang tahu, tidak ingin kejelekannya diketahui. Beda dengan berbuat kebaikan. Siga urang kan ari sodakoh mending sok hoyong ara apal batur teh gitunya. Tapi ketika kejelekan itu kadang-kadang kita tidak tahu, diri kita sendiri tidak tahu itu jelek atau tidak. Nah sehingga al-jarh muqaddamun ala ta'dil ini lebih utama katanya, betul-betul. Dibandingkan banyak orang yang memujinya. Nah ini Abdul Qadir Hasan ini mengatakan bahwa banyak yang memujinya katanya, selain yang mencelaknya. Nah ini kita mau pakai yang mana? Nah ini kan berarti perlu dibicarakan di dalam kriteria as-sunnah al-makbulah ini gitu. Kemudian yang terakhir, nah itu tadi tentang kasroti turuk al-hadis al-dhaif ya'didu ba'duhu ba' gitu ya. Saling menguatkan satu dan yang lain min bikasroti turuk. Karena ada banyak jalur periwayatan. Banyaknya itu seberapa? Banyak.
Karena di dalam bahasa Arab jama' itu lebih dari 3 ya, 3 atau lebih gitu ya. Itu disebut banyak, jama' kan gitu. Kalau 2 ya tidak jemput jama' gitu ya. Atau mungkin harus 7 atau 10 seperti kriteria hadis mutawatir kan beda-beda. Ada yang 3 orang disebut 3 orang yang jalur sanadnya disebut mutawatir. Oh harus 10, oh harus 40, itu kan beda-beda. Nah barangkali ini min kasroti turuk ini harus kita rumuskan. Apa yang disebut kasroti turuk ini sehingga hadis-hadis yang dhaif bisa saling menguatkan. Nah barangkali itu yang bisa sampaikan. Ini mohon maaf, ini pengantar ya. Jadi saya sebagai fasilitator saja, bukan narasumber, mohon maaf. Bukan narasumber, tapi fasilitator saja, hanya mengantarkan kira-kira masalahnya seperti itu. Bukan sekedar insubordinasi, karena lagi ada yang menyebutkan insubordinasi atau pembangkangan atau apa. Itu karena memang Muhammadiyah kan semangatnya belajar. Muhammadiyah itu ingin keluar dari masa kejumudan. Kenapa umat Islam ini mundur? Lima zata'akhorul muslimun. Di antaranya karena terlalu banyak fanatisme dan juga ada fatwa pintu izdihad telah tertutup. Sehingga apa yang disampaikan oleh imamnya, oleh mazhabnya dianggap benar. Kita tidak usah lagi berizdihad karena sudah semuanya ada di imam mazhab. Setelah itu kreativitas berpikir menjadi hilang. Kreativitas berizdihad tidak ada. Nah inilah yang ingin dibuka oleh Jamaluddin Al-Afghani, Muhammad Abduh di Indonesia oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Apalagi secara akademik masalah-masalah ini kan sudah biasa. Ada perkembangan keilmuan yang memungkinkan hari ini seperti ini izdihadnya, mungkin 5-10 tahun yang akan datang demikian izdihadnya karena berbeda metodologi, berbeda konteks dan yang lainnya gitu. Dan betul-betul saya demam, betul-betul Bapak Ibu saya di sini karena kan walaupun tadi menurut Pak Moderator ini memiliki genetik lah, tapi kan di Muhammadiyah tidak ada istilah beda dengan di NU kan, kiai maka anaknya menjadi Gus gitu ya. Gus Dur itu karena kiai bapaknya. Kalau di Muhammadiyah kan bukan Gus tapi guys. Hai guys gitu ya. Itu tulisan Prof Abdul Mukti itu ya. Betul. Jadi guys kata. Jadi tidak masalah siapa saja sebetulnya yang membahas gitu ya, tidak mesti saya sebetulnya. Tetapi karena tadi saya seperti ditangkep tuur tidak bisa ngejat gitu ya. Dan semakin demam lagi ketika Pak Dr. Atang tidak bisa hadir ini. Nah ini mungkin begitu saja, mohon maaf kalau ada yang tidak berkenan, ada kesalahan. Dan tolong dihilangkan bahwa saya mirip atau sama dengan bapak saya, sangat berbeda gitu ya, mungkin itu. Tetapi semangatnya sama, saya kira kita perlu berpikir terbuka. Kalau memang ada data baru, ada informasi baru, ada izdihad yang baru, ada metodologi yang baru, maka kenapa tidak kita bisa mendiskusikan itu. Tetapi itu yang saya minta dulu ke pimpinan pusat, ini tolong dicermati ini izdihad orang tua kita. Karena luar biasa sekali bacaan mereka terhadap kitab-kitab itu. Harus direspon satu persatu mungkin ya. Ini hadis ini kan hadisnya sangat banyak sekali. Yang marfu itu ada 15 hadis. Yang mauquf ada 5 hadis. Satu persatu itu dikritik. Oh ini ada orang ini catatannya begini. Ini hadis ini ada orang ini catatan begini. Lalu kesimpulannya tidak bisa diamalkan. Nah mestinya kalau kita mau mengkaji, mengkritik itu. Nah ini di dalam forum Muswil ini tentu saja saya secara pribadi berharap maupun majelis tadi berharap nih masukan dari bapak-bapak, kiai semua, ustadz-ustadz, guru-guru semua. Ini kita harus bagaimana nih? Ya, apa yang harus kita lakukan selanjutnya untuk merespon masalah ini? Karena pimpinan pusat ini sedang tampaknya menurut penuturan tadi malam Pak Sekretaris Majelis Tarjih sudah disiapkan tim untuk mengkaji ini. Karena sejauh ini kita tidak menemukan sebetulnya naskah akademiknya
bahan yang dijadikan landasan oleh pimpinan pusat Majelis Tarjih tentang takbir zawaid ini seperti apa? Ini kita belum menemukan gitu. Kecuali itu tadi di dalam HPT yang sangat singkat, kemudian di dalam tanya jawab agama itu sangat singkat gitu ya. Sementara ini bahannya sudah banyak sekali gitu. Nah mungkin itu, sekali lagi saya mohon maaf atas kekurangan dan kehilafannya. Nasrum minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.